Materi tentang topik kelompok kami yaitu tentang karakteristik dan tingkah laku. Apa itu karakteristik dan tingkah laku? Karakteristik adalah sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang atau suatu yang membedakan dari yang lain. Karakteristik ini dapat berupa sifat fisik, sifat mental, atau cara berperilaku. Tingkah laku adalah cara seorang berperilaku atau bertindak dalam suatu situasi. Tingkah laku ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik pribadi, lingkungan, dan pengalaman. Ada hubungan antara karakteristik dan tingkah laku, di mana karakteristik dan tingkah laku saling berkaitan erat, di mana karakteristik seorang dapat mempengaruhi tingkah lakunya, dan tingkah lakunya juga dapat mempengaruhi karakteristiknya. Contohnya, seorang yang memiliki karakteristik introvert mungkin lebih suka menghabiskan waktu sendiri daripada bergaul dengan orang lain. Tingkah laku ini dapat memperkuatkan karakteristik introvertnya karena ia semakin terbiasa dengan kesendirian dan semakin sulit untuk berkomunikasi. Video ini akan membahas yaitu sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini diambil di lokasi di halaman depan Gor Air Tawar Universitas Negeri Padang. Ini diambil pada hari Jumat jam 9.30 sampai jam 10. Objek yang diambil yaitu 8 anak sedang bermain bola kaki di halaman depan Gor. Ini video studi kasus yang telah kami ambil di depan halaman Gor. Di dalam video ini memiliki beberapa permasalahan dan kendala dan bagaimana pemecahan masalahnya, solusi, dan harapan yang terlihat dari video ini. Dalam sebuah studi video ini kami mengambil kategori yaitu kreativitas dan keterampilan motorik halus. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinal. Hal ini dapat mencakup ide, solusi, masalah lainnya. Kreativitas sering dikaitkan dengan pemikiran yang independen, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang berbeda dan tidak biasa. Ada beberapa faktor yang mengaruhi kreativitas. Pertama itu kecerdasan. Orang cerdas umumnya lebih kreatif daripada orang yang kurang cerdas. Kemudian orang yang terbuka terhadap pengalaman baru, suka mengambil risiko. Yang tiga itu motivasi. Orang mau termotivasi untuk mencapai tujuan mereka cenderung lebih kreatif. 4 itu lingkungan, di mana lingkungan yang mendukung kreativitas seperti yang menyediakan sumber daya, kesempatan untuk bereksperimen dapat meningkatkan kreativitas individu. Sedangkan yang keterampilan motorik halus adalah kemampuan untuk melakukan gerakan kecil dan presisi dengan menggunakan tangan dan jari. Keterampilan ini penting untuk banyak aktivitas sehari-hari seperti menulis, menggambar, dan bermain alat musik lainnya. Ada beberapa komponen keterampilan motorik halus. Pertama itu koordinasi tangan dan mata, ketepatan itu kemampuan untuk melakukan gerakan dengan akurat dan terkontrol. Yang ketiga itu ketangkasan, di mana kemampuan untuk melakukan gerakan dan cepat dan lincah. Kekuatan jari, kemampuan untuk menggunakan otot kecil dari jari untuk mengaman, mencubit, dan memanipulasi benda-benda kecil. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan motorik halus. Pertama, pengembangan otak. Kedua, latihan dan kesehatan fisik. Realita. Berdasarkan analisis video, terdapat beberapa realita
1. 8 anak bermain sepak bola di halaman yang tidak datar tanpa gawang. 2. Anak-anak menunjukkan berbagai keterampilan sepak bola seperti menendang, mengoper, dan mengontrol bola. 3. Anak-anak menggunakan kreativitas mereka untuk bermain sepak bola di halaman yang tidak datar tanpa gawang. Permasalahan yang ada: 1. Halaman yang tidak datar dapat menyulitkan anak-anak untuk bermain sepak bola. 2. Kurangnya gawang dapat membuat permainan menjadi kurang menarik. Kendala sebelumnya: 1. Anak-anak mungkin merasa frustasi karena sulitnya bermain sepak bola di halaman yang tidak datar. 2. Anak-anak mungkin kehilangan minat untuk bermain sepak bola karena kurangnya gawang. 4 atau 3 pemecahan masalah. 1. Anak-anak menggunakan kreativitas mereka untuk menemukan cara untuk bermain sepak bola di halaman yang tidak datar. Anak-anak membuat gawang sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Bermain sepak bola di halaman yang tidak datar dapat menghadirkan beberapa kendala bagi anak-anak, seperti bola yang sulit dikendalikan, keseimbangan yang terganggu, dan risiko terjatuh. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, ikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. 1. Menyesuaikan teknik bermain. Menggunakan teknik menendang dan mengontrol bola yang lebih rendah. Hal ini dapat membantu bola untuk tetap stabil di permukaan yang tidak rata. Yang kedua itu memodifikasikan aturan permainan. Mengubah ukuran lapangan yang lebih kecil dapat membantu anak-anak untuk lebih mudah mengontrol bola. Ketiga, meningkatkan keamanan lapangan. Membuat permukaan lapangan lebih rata. Jika memungkinkan, permukaan lapangan dapat diratakan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Yang keempat itu menyediakan peralatan membantu. Menggunakan sepatu bola yang tepat. Sepatu bola yang tepat dapat membantu anak-anak untuk memiliki kecengkraman yang lebih baik di permukaan yang tidak rata. Yang kelima itu meningkatkan motivasi dan semangat. Memberikan pujian dan penghargaan kepada anak-anak. Puji dan penghargaan dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat anak-anak untuk bermain. Harapan di mana anak-anak dapat terus bermain sepak bola dengan senang dan kreatif di mana halaman yang tidak datar maupun yang datar. Yang kedua itu anak-anak dapat mengembangkan keterampilan motorik halus mereka melalui bermain sepak bola dan menjadi pemain-pemain atlet yang sukses akan ke depannya. Menghubungkan permasalahan dalam studi kasus dengan karakteristik dan tingkah laku anak. Permasalahan dalam studi kasus: 1. Bermain sepak bola di halaman yang tidak datar dapat menyulitkan anak-anak untuk menendang, mengontrol, dan menangkap bola. 2. Halaman yang tidak datar dapat mengganggu keseimbangan anak-anak dan meningkatkan risiko terjatuh. 3. Kurangnya gawang dapat membuat permainan sepak bola kurang menarik bagi anak-anak. Selanjutnya, keterkaitan dengan karakteristik dan tingkah laku anak. 1. Kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Anak-anak menunjukkan kreativitasnya dalam menemukan cara untuk bermain sepak bola di halaman yang tidak datar. Lalu yang kedua, kerjasama dan komunikasi. Bermain sepak bola membutuhkan kerjasama tim dan komunikasi yang baik antar pemain. Anak-anak menunjukkan kerjasama dan komunikasi dalam bermain sepak bola. Mereka mengoper bola satu sama lain, membuat strategi bersama, dan saling menyemangati. Kemudian yang ketiga, kemampuan motorik dan fisik. Anak-anak menunjukkan kemampuan motorik dan fisik dalam bermain sepak bola. Mereka berlari, melompat, dan menendang bola dengan koordinasi dan keseimbangan yang baik. Kemudian yang keempat, kesenangan dan semangat bermain. Meskipun terdapat kendala, anak-anak tetap menunjuk kesenangan dan semangat dalam bermain sepak bola. Mereka antusias, fokus, dan menikmati permainan bersama.
Kemudian yang terakhir itu yang kelima, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Bermain di halaman yang tidak datar dapat memperdapat kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan yang tidak ideal. Anak-anak menunjukkan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam bermain sepak bola. Set